Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, haji dan kurban, dua perjalanan jiwa yang beriringan. Dalam ibadah haji kita diperintahkan untuk berkeliling mengelilingi Ka'bah, sekaligus mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar yang penuh keteladanan. Satu lagi yang tak kalah penting yaitu ibadah kurban, di mana kita mengorbankan hewan sebagai simbol kesetiaan dan pengorbanan. Namun di balik ritual-ritual ibadah haji dan kurban, tersembunyi representasi keikhlasan yang sempurna. Keikhlasan yang tak terukur, seperti cahaya yang memancar dari hati yang tulus. Nah, kita berkurban bukan hanya dengan daging dan darah, tetapi dengan niat suci yang mengalir dari hati yang ikhlas. Nah, pemirsa, di Hari Raya Idul Adha yang mulia ini, kita akan bersama-sama belajar terkait tema yang sangat amat penting untuk kita cermati dan resapi, yaitu haji dan kurban, representasi keikhlasan yang sempurna. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dan hari ini alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan di hari yang sangat istimewa. Di Hari Raya Idul Adha hari ini. Dan kita insya Allah akan membahas lebih jauh, lebih detail terkait Hari Raya Idul Adha yang selalu ya, peringatannya ini kan beriringan dengan ibadah haji. Nanti kita akan bahas. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai. Selalu ya Idul Adha itu kalau sebenarnya kita lihat ya terutama di Tanah Haram, perayaannya kan memang spesial karena berlangsung bertepatan dengan ibadah haji. Kalau di Indonesia Idul Fitri yang biasanya ramai. Nah, sebenarnya kita akan bahas bagaimana kemudian perspektif kita melihat perayaan Idul Adha ini senantiasa disandingkan dengan ibadah haji. Hakikatnya itu seperti apa? Tafadhol, Pak Kiai. Hakikatnya itu seperti yang Mila sampaikan tadi, pada pembuka tadi, bahwa kedua ibadah yang dikerjakan di Hari Raya Idul Adha ini, baik itu ibadah haji maupun ibadah kurban, menyembelih hewan, itu adalah representasi pembuktian dari puncak keberagamaan seseorang yang sering kita sebut dengan ikhlas. Jadi kalau kita melihat pekerjaan yang dilakukan dalam ibadah haji, atau yang lebih sering disebut dengan manasik haji, atau asal muasal kurban itu, bagaimana dahulu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, maka kita bertemu Mila dengan makna sejati dari kata-kata ikhlas. Ikhlas itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah, bukan mengalah apalagi kalah. Ikhlas itu adalah memilih untuk berada di jalan Allah sekalipun dia memiliki kesempatan untuk berlari, mencari argumentasi, menghindar dari kepatuhan kepada Allah. Ikhlas itu bukan lagi berpikir apa rasionya, tidak lagi ada dalam benaknya melakukan rasionalisasi atau mengkalkulasi apa yang dia kerjakan. Kita sebagai manusia itu sering mengerjakan apapun, itu basis utamanya adalah rasio kan, logik. Betul. Yang kedua adalah kalkulasi. Kita ini sering hidup kita ini seperti pedagang kan. Kalkulasi untung dan rugi. Ketika ada kerugian maka kita enggan melakukannya. Ketika ada keuntungan kita akan mengejar itu. Nah, ibadah haji dengan ibadah kurban itu mengajarkan kepada kita tentang maknanya keikhlasan. Kita lihat misalnya dalam ibadah haji. Ibadah haji itu bermula buat laki-laki, itu simbolnya adalah melepas pakaian. Kan kita ini yang laki dan yang perempuan sama. Sebelum memulai ibadah haji tersebut atau haji yang dibarengi dengan umroh, maka dia akan memulai itu di satu tempat, namanya mikot. Dimulainya juga di satu waktu, itu juga namanya mikot. Mikot itu adalah batasan tempat dan batasan waktu. Saya hanya boleh melakukan ibadah haji, mengambil ihramnya, itu tentu pada bulan-bulan haji.
saya mau masuk Mekah itu harus dari arah tertentu menggunakan ihram. Begitu sampai miqat, itu kan seakan-akan agama ini mengajarkan ketundukan kita kepada Allah. Mila boleh pergi kemana saja di dunia ini. Mila boleh hidup di waktu kapan saja di dunia ini. Tetapi akan bertemu dengan satu waktu dan akan bertemu dengan satu tempat di mana kita semua akan menuju kepada Baitullah. Simbol bahwa pada akhirnya manusia itu akan kembali kepada Allah. Begitu kembali kepada Allah, yang laki-laki ini syarat betul loh dengan isyarat. Dia diwajibkan untuk melepaskan pakaian. Ini satu-satunya ibadah yang berpakaiannya diatur. Iya. Saya sholat pakai sarung sah, pakai celana sah, Baju pakai koko jubah, apapun. Mau pakai batik berwarna apapun, itu sah selama menutup aurat. Tetapi tidak dengan ibadah haji. Lepaskan pakaianmu, Faiz. Kenapa? Karena pakaian itu sering menjadi simbol kebanggaan seseorang. Ya. Kalau di pundaknya ada bintang 4, jenderal. Dia pasti akan merasa lebih tinggi dari perwira menengah kolonel. Dia pasti merasa lebih tinggi dari orang yang pangkatnya jauh di bawah dia. Ketika saya berpakaian kayak begini nih Mila, misalnya pakai sarung, pakai peci, merasa jadi kiai. Bertemu dengan orang, ada kesombongan di dalam hati bahwa dalam persoalan agama saya lebih mengerti dari Anda. Nah, ini semua simbol yang membedakan status sosial itu dilepas. Suka nggak suka. Orang yang biasa pakai peci diminta untuk melepaskan pecinya. Orang yang biasa pakai celana diminta melepaskan celananya agar datang ke rumah Allah itu biqalbin salim, dengan hati yang bersih tanpa ada kesombongan. Anda ikhlas atau tidak melepaskan topi, yang topi itu boleh jadi simbol status sosial. Di situ ada pakai topinya gubernur, ada topinya laksamana, ada bajunya orang kaya, itu semua dilepas. Itu menunjukkan keikhlasan. Di satu sisi, ibadah yang namanya ibadah kurban. Kalau melihat sejarah perjalanannya, kan Nabi Ibrahim itu dalam dakwahnya, itu berdoa kepada Allah, menginginkan anak lah. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan biarkan saya ini sendirian, wa anta arhamur rahimin, dan saya tahu lah, engkau Allah itu maha rahman dan maha rahim. Anak yang dinanti-nanti, begitu diberi sama Allah, ini kan dicoba berkali-kali Nabi Ibrahim. Yang pertama, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sejarah itu dimulai ketika Nabi Ismail dipindahkan dari Babilonia, disuruh ditaruh di Mekah yang belum ada apa-apa dan belum ada siapa-siapa. Ini penting. Kita ini hidup mungkin tidak punya siapa-siapa, kaya, punya apa-apa. Pasti rumah kita ramai, orang kaya pasti didatangi oleh banyak orang. Atau kita tidak punya apa-apa, miskin misalnya, tapi punya teman, punya saudara. Ini Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa, ditaruh di sana. Itu penderitaan yang luar biasa, itu ujian yang sangat dahsyat, yang mungkin dalam ukuran manusia itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati. Tapi Nabi Ibrahim bisa melewati itu. Apakah itu ujian yang terberat? Enggak. Begitu Nabi Ibrahim diizinkan oleh Allah nih untuk datang ke Mekah menengok anaknya yang tiba-tiba sudah mulai tumbuh nih. Anak yang ditinggal dalam usia balita sekarang sudah mulai besar, menunjukkan kecakapan. Nabi Ibrahim itu seperti berkaca kepada dirinya baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Sudah punya rencana tuh Mila, nanti mau masuk Universitas Indonesia, jurusan ini. Di awal ayah pasti punya cita-cita. Tiba-tiba datang perintah kan, yang dalam ukuran akal manusia itu tidak masuk akal. Yang di dalam ukuran ujian itu terlalu ekstrim. Apa yang terjadi? Kata Nabi Ibrahim, nak, inni arafil manami anni adzbahuka. Saya ini nak mimpi, mimpinya itu saya menyembelih engkau. Fangzur madza tara. Apa pandanganmu? Ini kan ada pergolakan luar biasa di dalam jiwa. Kasih sayang kepada anak
dan kecintaan kepada Allah. Ini kan bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati. Kata anaknya, ya abatif alma tu'mar. Ini pasangan nih, anak, bapak, istri sama nih. Kata anaknya, Pak, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kita terima semua ini. Ibunya memandikan, memakaikan baju, melepaskan anaknya bukan untuk diajak liburan, tetapi untuk dibawa ayahnya ke mazbah, tempat yang nanti di Mina itu menjadi tempat penyembelihan, dibawa bukan untuk bermain, untuk disembelih, pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Bisa dibayangkan tuh bagaimana ya suasana dan gejolak batin yang dirasakan ya Pak Kiai. Mila sebagai seorang ibu bayangkan memandikan anak, mengenakan pakaian yang terbaik untuk direlakan disembelih oleh ayahnya sendiri. Nah, ini kedua ibadah yang sejatinya hari ini di hari raya Idul Adha itu harus menjadi momentum, menjadi monumen kemanusiaan, bahwa untuk menunjukkan kecintaan dan ketaatan kepada Allah itu dibutuhkan loyalitas penghambaan yang luar biasa. Merelakan apapun dan siapapun yang dicintai di dunia ini untuk dilepaskan demi mencapai ridho Allah. Yang haji, lepaskan pakaiannya. Yang haji disuruh wukuf di Arafah dan sebagainya. Yang korban, ingat, dulu ada seorang ayah dan ibu yang rela mengorbankan anaknya untuk Allah. Oke, baik. Pak Kiai, menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu. Nanti insya Allah kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Haji dan Kurban, representasi keikhlasan yang sempurna. Nah, berkaitan dengan judul Pak Kiai, artinya kan itu tadi ya, butuh representasi yang sempurna. Tapi di hari-hari ini, yang sekarang ini di mana distraksi begitu banyak, di mana tantangan bagi umat muslim juga sedemikian besar, kadang-kadang justru kita hilang esensinya. Bagaimana kemudian menghadirkan lagi semangat itu, Pak Kiai, di dua ibadah ini? Esensi itu akan selalu hilang ketika kita tidak pernah menghadirkan hati dalam ibadah. Kan bukan saja pada Idul Adha. Boleh jadi kita juga kehilangan esensi sholat, kita kehilangan esensi puasa, kita kehilangan esensi Lailatul Qadar karena kita tidak pernah menghadirkan hati untuk bercermin kepada ibadah yang kita lakukan. Seharusnya hari raya Idul Adha buat kita yang tidak berangkat haji itu kan menjadi cerminannya bahwa dahulu Nabi Ibrahim itu hampir mengalirkan darah kan. Setelah Nabi Ibrahim membuktikan loyalitas mutlaknya kepada Allah, itu kan Allah ganti itu dengan seekor kambing. Itu kan menunjukkan bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa yang dikorbankan dari manusia itu bukan manusianya, tapi sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Nah, ketika kita melihat seperti itu, maka kita akan menyadari bahwa tanpa keikhlasan yang mutlak kepada Allah, maka sejatinya kita dengan binatang itu hampir sama. Ya, kita memiliki sifat yang dimiliki oleh sifat binatang. Karena dulu waktu saya belajar itu bahkan orang Arab tuh mengatakan bahwa insan itu, definisi manusia, itu sejatinya hayawan, sama dengan hewan. Tapi dia natikun bisa bicara. Kan kalau pikir-pikir sama, hewan tidur kita tidur, hewan makan, berpasangan kita menikah, makan, minum, mandi. Maka dulu kan misalnya Buya Hamka selalu menekankan manusia kalau sekedar bekerja, kerbau itu juga bekerja. Nah, oleh karena itu esensi ini, esensi yang harus kita lihat bahwa pengorbanan kepada Allah itu tanpa batas, tanpa melakukan rasionalisasi dan kalkulasi. Karena yang dilihat itu adalah Allah. Ketika itu yang dilihat Allah, maka harus ada keyakinan. Buah dari keikhlasan itu, dia akan meyakini bahwa apa yang ada dalam kuasa Allah itu tidak dibagi dengan logika manusia. Harusnya Nabi Ismail itu hilang.
hilang. Iya kan, Kan dalam mau perspektif disembelih. logika kita ya. Iya kan? Tapi buah dari ketaatannya, kelak Nabi Ismail yang seharusnya hilang, itu melahirkan seorang cucu di bawah jauh yang nanti jadi Rasulullah Masya Allah. Shallallahu Betul, Alaihi betul. Wasallam. Itu adalah ibadah kurban. Ibadah haji juga sama kan? Apa sih wukuf di Arafah itu? Kita tinggal di padang Arafah berdiam. Sebetulnya kan tidak ada yang istimewa dalam logika manusia biasa. Tetapi orang yang melihat esensi ketika berpakaian sama dikumpulkan di padang Arafah, maka terbersit dalam hati dia bahwa ini juga menjadi akhir dari kehidupan manusia. Kelak ada padang yang namanya padang mahsyar. Hari itu manusia dikumpulkan dengan asal kejadiannya. Kita yang laki-laki ketika berpakaian ihram itu kan jadi kelihatan, ya, mana yang ganteng, mana yang nggak ganteng itu jadi kelihatan hampir mirip sama. Kenapa? Karena kadang-kadang pakaian tuh memberikan daya tarik kesan, yang luar biasa. Ya, betul. Sehingga ketika kita, oh iya ya, hari itu kita terasa sama. Berkeringat dengan keringat yang sama. Berpakaian yang lusuhnya sama. Bayangkan seharian itu berdebu ya, tidak boleh, hati-hati menggerakkan rambut. Karena nanti kalau ada yang lepas rambutnya, ada dendanya. Tidak menggunakan wangi-wangian, dikumpulkan di padang Arafah itu. Maka kita terbesitkan bahwa satu hari nanti kita juga akan dibawa ke padang yang sama. Kemudian nanti harus melewati kan. Nanti mungkin kita bahas pada episode tertentu. Ada Musdalifah, ada Mina. Itu mengajarkan kepada kita loyalitas. Ibadah itu kan sulit untuk dimaknai dengan logika. Tawaf muterin Ka'bah 7 kali. Iya, karena buat apa ya? Apa sih sebenarnya gitu? Iya, maksudnya Allah tuh apa, untuk Hajar apa Aswad. gitu? Tapi itulah sejatinya agama. Buang dari dalam hatimu kata-kata mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Begitu ini perintah Allah, puncak keimanan semua orang yang beriman itu tidak pernah melakukan hitungan apapun. Nabi Musa ketika lahir, itu kata Allah, kalau mau selamat buang. Ini kan logika yang aneh. Cinta itu kan biasanya memeluk, bukan melepas. Memelihara, mendekapnya gitu ya. Mendekap. Tapi hari itu cinta melepas membiarkan pergi. Tapi begitu kembali Nabi Musanya, itu menjadi nabi dan rasul yang besar. Itu kan logika yang tidak mungkin ya. Nabi Zakaria misalnya, itu kan minta doa. Doa yang juga tidak mungkin kan. Bagaimana di usia yang sudah senja, sudah tua, minta sesuatu yang mustahil. Tapi loyalitas kepada Allah selama ini, itu memberikan apa ya, kunci kebahagiaan hidup. Jadi ini sebetulnya ibadah yang maknanya luar biasa. Maka kalau boleh kita dorong secara fikih, ya, Hari Raya Idul Adha itu memang disunnahkan yang berkorban itu melihat bahkan menyembelih sendiri. Nah, kalaupun nanti ada misalnya polusi terhadap lingkungan, itu yang disalahkan bukan agamanya, tetapi tata kelolanya. Kan sekarang ada nih usulan supaya yang berkorban tuh di RPH saja. Iya, biar nggak ribet, menjaga kebersihan. Karena memang gitu kita tahu ya, darah yang di mana-mana itu juga, itu kan memang mendatangkan penyakit ya. Tetapi itu kan bisa dilakukan tata kelola yang baik. Betul. Dilakukan di tempat yang memiliki katakanlah saluran air atau tanah yang bisa digali, sanitasi dan sebagainya. Tapi penting Anda untuk melihat itu, bagaimana perasaan kita. Kadang-kadang saya dulu masih kecil, itu sapi kurban datang kan 3 hari sebelumnya. Iya. Kita anak-anak tuh sering dekat, ngeliat gitu sehingga ya, seakan-akan punya hubungan emosional dengan sapi itu. Ketika dia mau disembelih, matanya sapi itu melihat kepada saya di usia saya yang mungkin masih 8-9 tahun. Seakan-akan ada pesan dari sapi, saya ini mau mati. Ada rasanya saya itu merasa kasihan kepada sapi ini. Bahkan kadang-kadang kita foto. Begitu kita foto, kita ngelihat itu. Setelah sapi disembelih, ya Allah, ini 10 menit yang lalu masih gagah dia. Sekarang kita sembelih. Tapi itulah sejatinya cinta dan pengorbanan. Ini yang disuruh disembelih sama Allah, sapi. Bagaimana seandainya itu anak saya? Seandainya saya sebagai seorang bapak, kira-kira seperti apa? Nah, ini sebetulnya esensi yang harus terjaga dalam setiap kita merayakan Hari Raya Idul Adha.
Jadi semangat ini, spirit ini sebenarnya harus dihadirkan ya Pak Kiai. Bukan hanya sekedar oh ya udah yang berhasil, yang penting sudah kemudian beli kurban, sudah selesai dibagikan, bukan itu sebenarnya ya. Karena hilang nanti ya Oleh karena spiritnya. itu, kenapa Rasulullah itu menyatakan orang yang ingin mendapatkan dunia itu harus dengan ilmu. Yes. Dan orang yang ingin mendapatkan akhirat juga harus dengan ilmu. Dan orang yang ingin bahagia dunia akhirat itu juga dibangun dengan ilmu. Ibadah dengan ilmu itu berbeda dengan ilmu yang tanpa ibadah atau ibadah yang tanpa ilmu. Menggabungkan antara ketulusan dalam ibadah dan kapabilitas keilmuan yang luas itu menghadirkan harmonisasi yang menentramkan antara akal pikiran dan hati manusia. Mantap, Masya Allah, luar biasa Pak Kiai. Ini masih akan kita lanjutkan, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Pembahasan terkait ibadah haji dan juga Idul Kurban ini juga masih akan dilanjutkan. Saat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Haji dan Kurban, representasi keikhlasan yang sempurna. Pak Kiai, tapi kemudian yang berkembang di masyarakat tuh ya, biasanya kalau sudah melaksanakan ibadah haji atau sudah berkorban, ada timbul rasa yang entah itu sadar atau tidak, saya sudah melaksanakan haji ini. Panggilnya haji atau hajah lah gitu. Atau misalnya tahun ini berhasil berkurban sapi misalnya. Hari ini saya berkurban sapi. Disebutnya di masjid yang paling yang paling pertama, yang paling keras gitu misalnya. Bagaimana ya dengan hal-hal seperti ini ya? Kadang apakah ini justru menciderai sebenarnya esensinya? Gelar haji dulu yang kita bahas. Itu kan memang tradisi kita di Indonesia. Orang yang sudah beribadah haji itu disebut haji. Di negeri Arab itu tidak ada. Tetapi bukan berarti ini salah. Enggak. Karena boleh jadi leluhur kita itu memiliki tujuan yang luar biasa. Ibadah haji orang Indonesia itu kan dengan perjuangan yang luar biasa. Jarak yang jauh bekal yang banyak, waktu dan sebagainya. Apalagi di masa lalu. Mungkin orang haji itu menghabiskan waktu 6 bulan. Mungkin orang sudah lupa sama dia baru datang lagi kan begitu ya. Tidak ada sarana dan prasarana telekomunikasi. Jadi dulu kadang-kadang ada cerita kakek saya dulu kalau ada orang pergi haji begitu dijemput nggak ada, kita baru tahu kalau dia meninggal. Karena begitu sarana yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu dulu tradisi masyarakat kita di Nusantara ini luar biasa. Diberi gelar haji untuk menunjukkan bahwa Anda untuk sampai ke sana. Di luar setelah menyempurnakan rukun Islam yang kelima, itu dengan pengorbanan yang luar biasa. Positifnya, apakah dengan pengorbanan yang luar biasa ini akan Anda sia-siakan dengan perilaku yang tidak terpuji ketika Anda sudah selesai beribadah haji dan pulang ke rumah? Orang-orang tua kita dulu ya, itu punya tradisi yang luar biasa. Orang beribadah haji itu dulu ya, kalau di Jawa itu, bahkan di Jawa Timur, itu sampai 40 hari tidak boleh pergi kemana-mana. Karena dikatakan 40 hari untuk menjaga kan, bahwa dia itu baru beribadah yang baik, jangan sampai terkontaminasi dengan mudah, dengan perilaku yang tidak terpuji. Jadi gelar haji itu sebetulnya, itu harus menjadi rem buat kita. Kalau misalnya nih biasa makan sambil jalan, apa kemudian setelah bertemu dengan Ka'bah perilakunya itu tidak berubah? Kan harusnya begitu. Yang biasa lirik kanan kiri, godain perempuan semau-maunya. Ketika dia sudah mencium Hajar Aswad, sudah wukuf di Arafah, kan seharusnya ada perubahan. Kan sama dengan sholat. Sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang itu yang sholat, kalau sholat itu lahiriah dan batiniahnya, perilakunya pasti baik. Kalau perilakunya tidak baik, itu hanya sholat yang menggugurkan kewajiban. Sholat yang tidak punya daya hidup. Sholat yang hanya dilakukan dengan gerakan jasmani belaka. Dan itu, Mila, dengan ukuran apapun, dia tidak berjiwa. Kita misalnya, kenapa bandara itu dinamakan Soekarno-Hatta? Agar semua orang yang datang ke Indonesia, itu menjadi gerbang. Ingat bahwa negeri ini merdeka.
Itu karena jasa para pahlawan. Seharusnya nanti setelah dari Soekarno-Hatta kita melihat keadilan, kita melihat kesejahteraan. Ketika di Jalan Jenderal Sudirman itu ada patung Jenderal Sudirman, kita kan mengenang itu. Nah, sama dengan ini. Seharusnya ketika bergelar haji, dia menjadi lebih hati-hati. Ketika dia sudah berkorban sapi, maka seharusnya sebesar korban yang dia sembelih, maka sebesar itulah sifat kebinatangannya yang harus hilang dari dalam dirinya. Bukan kemudian membangga-banggakan apa yang sudah dia berikan dalam ibadah di hari raya Idul Adha ini. Oke, jadi jangan justru menampakkan atau membangga-banggakan ya Pak Kiai. Iya. Yang kemudian dimaksud ketika kita sudah sukses dalam dua ibadah ini, indikatornya apa Pak Kiai? Indikatornya ketundukan, gitu loh. Al-hajju itu, haji itu dalam bahasa Arab itu dikatakan al-qasdu, tujuan. Ya gitu loh. Kurban itu istilah orang Arabnya kan al-udhiyah, dari doha yudohi, itu bahasa Indonesia jadi kurban. Kurban itu kan dari kata-kata takarrub, dekat. Jadi seharusnya orang yang pulang dari ibadah haji tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah Allah, yang untuk meraih ke sana apapun dia korbankan, apapun akan dia lakukan. Melepas baju dia lakukan, tinggal di padang Arafah dia lakukan, berdesak-desakan di Mina dia kerjakan. Itu semua karena dia punya tujuan. Tujuannya adalah Allah. Ketika saya mengorbankan sapi, tujuan saya adalah saya ingin mendekatkan diri saya kepada Allah dengan menumpahkan darah hawa nafsu saya. Maka kalau ini semua ya dilakukan Mila dengan pemahaman keilmuan yang cukup, itu luar biasa. Dulu ada teman saya misalnya sedih Mila karena nggak bisa pergi haji. Maka guru saya itu pernah bilang begini, man lam yastati'il wukufa bi Arafah. Kalau Anda tidak bisa wukuf di Arafah. Wukuf itu dari kata-kata wakofa, berhenti. Maka berhentilah engkau dari melanggar hukum Allah. Yuk, kita besok tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di rumah. Kalau Mila punya ada suami, suaminya pulang bawa uang, tanya, ini uang dari mana? Apakah hak keuangan ini sudah disalurkan di jalan yang benar untuk anak, istri, tetangga yang perlu bantuan? Itu namanya wakofa. Dia berhenti indah hududillah. Ketika misalnya tanggal 9 Dzulhijjah, suami Mila punya uang banyak, diajak ke mall. Mila, pilih tas itu. Kata suaminya, ambil yang itu. Itu tas harganya 100 juta. Maka kata Mila, enggak. Hari ini saya mau wukuf di Arafah. Berhenti dari angan-angan beli tas 100 juta. Cukuplah tas yang 1-2 juta. Ya tentu kalau suaminya mau memberikan 100 juta kan uangnya banyak nih. Ya udahlah, ambil katakan 5 juta misalnya. Tapi yang 95 juta untuk investasi anak-anak di masa depan. Untuk berbagi kepada, itu namanya orang yang wukuf di Arafah. Hari ini kita nggak bisa mabit di Mina. Mina itu sering juga disebut Muna. Impian dan angan-angan. Ayo kita bermimpi jadi orang yang bisa memberi manfaat pada kehidupan ini. Ini kan luar biasa. Kalau kita nggak bisa tawaf di Ka'bah, kenapa kita nggak tawaf di lingkungan kita? Mencari mereka-mereka yang membutuhkan bantuan, mencari mereka yang butuh hiburan dan diberikan solusi dari pemikiran dan sebagainya. Itu kan orang yang selalu menghidupkan setiap ibadah itu dalam realita kehidupan kesehariannya. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar simbolik atau ritual, kemudian yang hanya diperingati mungkin setiap tahun, tapi itu dihidupkan senantiasa setiap hari Pak Kiai. Ibadah ritual itu ada syarat dan rukunnya, dan itu tertentu. Saya mau berkurban ya harus kambing dan harus sapi. Tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak harus sapi. Bisa berbagi kentang, ayam, opor, itu nggak ada batasannya. Saya kalau mau pergi haji, al-qasdu ila baitillah, itu punya aturannya. Tetapi kalau saya sedang berjalan menuju Allah, itu tidak ada bentuk ritual tertentu. Selama semuanya dimaknai sebagai ketundukan kepada Allah, memilih jalan Allah, itu sejatinya saya sudah berhaji.
Ya ini artinya tetapi bukan berhaji yang rukun Islam rukun itu. Islam itu, Tetapi betul. dia mendapatkan esensi Secara yang esensinya, sama, dia bisa spiritnya. mendapatkan pahala bukan saja yang sama loh. Bahkan bisa Mungkin jadi bisa lebih. yang lebih besar. Allah. Ketika dia mengajarkan ketundukan. Makanya dalam hadis itu banyak loh. Mila, ada kata Rasulullah tuh, orang yang berjalan dari rumahnya ke masjid untuk sholat berjamaah Iya. dengan pakaian yang baik, bla bla bla, itu kata Nabi seakan-akan akan mendapatkan pahala haji. Kenapa? Karena dia boleh jadi memberikan cerminan dari al-qasdu, tujuan ilallah tadi. Masya Allah. Pak Kiai luar biasa, closing yang sangat sempurna, powerful. Tapi apa daya, waktu juga yang harus memisahkan. Terima kasih sekali lagi ilmunya, sehat-sehat selalu. Kiai Faiz, pemirsa, tidak terasa usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.